Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fauzan dengan NIM 241151058 dari program studi Teknik Industri tahun 2024. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai mekanika fluida. Baik, langsung saja. Apa itu mekanika fluida? Mekanika fluida adalah suatu cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku dan sifat fluida, yaitu zat yang dapat mengalir seperti cairan dan juga gas, serta interaksinya dengan gaya dan lingkungan di sekitarnya. Nah, mekanika fluida ini digunakan untuk memahami bagaimana fluida bergerak atau fluida dinamis, dan bagaimana juga fluida ini berada dalam keadaan diam atau fluida statis. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita dapatkan bahwasanya cabang dari mekanika fluida ini kita dapat bagi dua, yaitu yang pertama fluida statis dan yang kedua fluida dinamis. Nah, apa itu fluida statis? Fluida statis adalah fluida dalam keadaan diam dan gaya-gayanya yang bekerja pada fluida tersebut adalah diam, seperti tekanan dalam suatu cairan atau gas pada suatu kedalaman. Contoh dari fluida statis ini adalah dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, ban sepeda, alat pres hidrolik, rem hidrolik, dan masih banyak contoh yang lainnya. Karakteristik daripada fluida statis ini adalah yang pertama, fluida ini berada dalam keadaan diam atau stasioner. Lalu yang kedua, tidak ada perbedaan kecepatan di antara partikelnya. Yang ketiga, partikel-partikelnya bergerak dengan kecepatan seragam. Yang keempat, tidak menyebabkan gaya geser. Yang kelima, mematuhi hukum Pascal. Yang keenam, mematuhi hukum Archimedes. Yang ketujuh, memiliki massa jenis. Dan yang terakhir adalah memiliki tekanan hidrostatis. Banyak sekali konsep-konsep yang bisa kita temukan pada fluida statis ini. Di antaranya ada massa jenis, ada tekanan hidrostatis, ada juga viskositas. Nah, mungkin bisa kita lihat dalam slide-slide di samping. Nah, lalu selanjutnya, hukum yang dapat menjadi prinsip daripada fluida statis ini itu bisa kita temukan dua hukum. Yang pertama hukum Pascal dan yang kedua hukum Archimedes. Yang pertama hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal itu adalah yang berbunyi sebagaimana tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup disebarkan dengan besaran yang sama ke segala arah. Dapat disimpulkan, rumus daripada hukum Pascal ini adalah P1 sama dengan P2, karena tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam ruang tertutup tadi disebarkan dengan besaran yang sama. Maka dari itu rumusnya adalah P1 sama dengan P2. Atau bisa kita tuliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan keterangan bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Lalu yang kedua ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes, fluida statis menyatakan bahwasanya benda yang tenggelam sebagian atau sepenuhnya dalam suatu fluida akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan berat fluida yang telah dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya angkat ini merujuk pada perbedaan antara berat benda saat berada di udara dan berat benda saat berada di dalam suatu fluida. Rumus daripada hukum Archimedes ini bisa kita ambil, yaitu FA sama dengan WU dikurang WF. Atau dengan keterangannya sebagai berikut, FA adalah gaya ke atas atau gaya apung, WU adalah gaya berat benda di udara, dan WF adalah gaya berat benda di fluida. Konsep mengapung ini bisa kita lihat bahwasanya apabila sebuah benda tenggelam dalam fluida, benda tersebut akan muncul sebagian ke permukaan air. Hal ini disebabkan berat benda lebih kecil daripada gaya apung yang diberikan oleh fluida, atau FA lebih kecil daripada W. Inilah prinsip dasar mengapung. Dari prinsip ini, kita dapat menyusun hubungan antara massa jenis benda dan massa jenis fluida. Rumus daripada konsep mengapung ini bisa kita temukan, yaitu Rho B sama dengan VBF per VB dikali PF. Bisa kita lihat untuk keterangannya ada di sini. Lalu selanjutnya adalah cabang mekanika fluida yang kedua, yaitu fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis?
Fluida dinamis adalah fluida, baik cair maupun gas, yang mengalir dengan kondisi ideal, di mana kecepatannya tetap atau konstan. Dalam kata lain, aliran fluida ini tidak mengalami perubahan seiring berlalunya waktu dan terbebas dari turbulensi. Jadi, kalau misalkan tadi fluida statis itu adalah fluida yang diam, nah dinamika fluida ini atau fluida dinamis ini adalah fluida yang bergerak secara konstan, gitu. Lalu adapun karakteristik dari dinamika fluida atau fluida dinamis ini, yaitu yang pertama, tidak kompresibel atau fluida ini tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat ditekan. Lalu yang kedua, non-viskus. Fluida tidak mengalami gesekan antara lapisan fluida yang berbeda atau dengan dinding saluran. Yang ketiga, aliran stasioner. Kecepatan dan arah gerak partikel fluida yang melalui suatu titik tertentu selalu tetap. Lalu yang keempat, yaitu tunak. Tunak adalah kecepatan fluida pada setiap titik konstan, tidak berubah-ubah tergantung waktu. Yang kelima, garis aliran teratur. Aliran steady state memiliki garis aliran yang teratur dan tidak bergolak. Itu adalah karakteristik dari fluida dinamis. Lalu konsep daripada fluida dinamis ini bisa kita temukan juga, yaitu sebagaimana yang bisa kita lihat di samping, yaitu ada debit fluida yang bisa kita lihat rumusnya. Rumus debit fluida yaitu Q sama dengan delta V per delta T sama dengan delta A delta T per delta T sama dengan delta V. Aliran fluida ini sering dinyatakan dalam debit aliran Q sama dengan V dikali T atau dengan keterangan sebagai mana pada materi. Pada fluida dinamis ini ada juga dua hukum yang menjadi prinsip. Yang pertama ada kontinuitas, lalu yang kedua ada Bernoulli. Lalu apa itu kontinuitas? Kontinuitas adalah fluida dengan prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menjelaskan bahwa massa fluida yang mengalir melalui suatu sistem tertutup harus tetap konstan sepanjang waktu, asalkan tidak ada fluida yang ditambahkan atau dihilangkan dari sistem tersebut. Prinsip ini didasarkan pada hukum kekekalan massa. Lalu adapun rumus daripada kontinuitas ini yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Bisa kita lihat, V1 adalah kecepatan aliran fluida di penampang 1, V2 kecepatan aliran fluida di penampang 2, A1 adalah luas penampang 1 dan A2 adalah luas penampang 2. Lalu hukum yang kedua adalah Bernoulli. Prinsip Bernoulli ini adalah hukum dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa aliran fluida ideal atau tanpa viskositas, tanpa termampatkan, tanpa aliran stasioner. Energi total pada setiap titik dalam fluida adalah konstan. Prinsip ini merupakan pernyataan kekekalan energi untuk fluida. Lalu ada juga rumus daripada Bernoulli ini, itu adalah P ditambah Rho GH ditambah 1/2 PV kuadrat sama dengan konstan. Dengan keterangan yaitu P sama dengan tekanan dengan satuan Pascal, lalu Rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram meter kubik, lalu G adalah percepatan gravitasi sama dengan gravitasi adalah 9,8 per second kuadrat, lalu ada H yaitu ketinggian dengan satuan meter. Nah teman-teman, ternyata banyak sekali contoh pengaplikasian dari Bernoulli ini. Salah satunya adalah dapat kita lihat pada sayap pesawat terbang, di mana aliran udara lebih cepat di atas sayap menghasilkan tekanan lebih rendah dibandingkan di bawah sayap. Itu menciptakan gaya angkat. Lalu contoh lainnya adalah pada penyemprot parfum, tekanan rendah akibat aliran udara cepat menarik cairan parfum keluar. Terus contoh lainnya adalah pada cerobong asap, di mana angin cepat di atas cerobong menciptakan tekanan rendah sehingga asap tertarik ke atas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai mekanika fluida ini. Apabila ada saran dan kritik,
Silahkan, saya terbuka untuk itu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.